Kecerdasan buatan, atau yang lebih dikenal sebagai artificial intelligence, telah menjadi salah satu teknologi yang paling revolusioner dalam sejarah manusia. Dari mesin-mesin yang dapat mengkondisikan keadaan hingga sistem yang mampu memahami bahasa dan perintah yang menghasilkan karya seni ataupun tindakan. Saat ini artificial intelligence telah merambah ke hampir setiap aspek kehidupan manusia. Namun, bagaimana kita sampai pada titik ini, dan kemana teknologi ini akan membawa kita di masa depan? Awal mula artificial intelligence tercetus dari ide tentang mesin yang bisa berpikir dan berperilaku seperti manusia sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Pada masa Yunani kuno, para filsuf seperti Aristoteles merumuskan konsep logika dan pemikiran deduktif yang menjadi pondasi bagi pemrograman komputer modern. Namun, ide tentang menciptakan mesin yang bisa berpikir sendiri tetap menjadi mimpi selama berabad-abad. Pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1950, seorang matematikawan Inggris bernama Alan Turing memperkenalkan sebuah konsep yang dikenal sebagai Turing Test. Tes ini bertujuan untuk menentukan apakah sebuah mesin dapat meniru kecerdasan manusia hingga manusia tidak dapat membedakan antara mesin dan manusia tersebut. Inilah yang menjadi salah satu dasar pemikiran untuk pengembangan artificial intelligence. Perkembangan artificial intelligence mulai mendapatkan momentum ketika komputer digital pertama diciptakan. Pada tahun 1956, istilah artificial intelligence pertama kali diperkenalkan dalam sebuah konferensi di Dartmouth College. Konferensi ini dianggap sebagai kelahiran resmi artificial intelligence sebagai bidang studi. Beberapa pionir di bidang ini, seperti John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, dan Claude Shannon, berkumpul untuk mendiskusikan bagaimana komputer bisa diprogram untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Pada dekade-dekade berikutnya, penelitian artificial intelligence terus berkembang. Namun, artificial intelligence pada masa itu masih terbatas pada sistem yang sangat spesifik, seperti sistem pakar yang dapat menyelesaikan masalah di bidang tertentu. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan komputasi dan kemampuan penyimpanan data, sehingga artificial intelligence hanya mampu menangani masalah yang sederhana. Pada sekitar tahun 1980 dan 1990, artificial intelligence mengalami periode yang dikenal sebagai I-Inter, di mana pendanaan dan minat terhadap penelitian artificial intelligence menurun drastis. Namun, pada akhir 1990 dan awal 2000, artificial intelligence mulai bangkit kembali, berkat dua faktor utama yaitu perkembangan dalam pembelajaran mesin dan ketersediaan data dalam jumlah besar. Pembelajaran mesin memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Ini membuka jalan bagi pengembangan algoritma yang lebih kompleks dan adaptif. Sementara itu, ledakan data digital yang dihasilkan oleh internet, media sosial, dan perangkat elektronik lainnya menyediakan bahan bakar yang diperlukan bagi pembelajaran mesin untuk berkembang pesat. Salah satu pencapaian besar dalam era ini adalah kemenangan program Artificial Intelligence Deep Blue dari IBM atas juara dunia catur Garry Kasparov pada tahun 1997. Ini menunjukkan bahwa mesin dapat mengalahkan manusia dalam permainan yang sangat kompleks dan strategis.
Memasuki dekade 2010, artificial intelligence mengalami lompatan besar dengan munculnya deep learning, sebuah teknik yang menggunakan jaringan saraf tiruan, artificial neural networks, untuk memproses data dalam jumlah besar dan menemukan pola-pola yang rumit. Deep learning telah mengubah berbagai industri, dari pengenalan gambar dan suara hingga pemrosesan bahasa alami. Salah satu contoh paling terkenal adalah kemunculan asisten virtual seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant, yang menggunakan artificial intelligence untuk memahami dan merespons perintah suara manusia. Di bidang kesehatan, artificial intelligence digunakan untuk menganalisis gambar medis, meramalkan penyebaran penyakit, dan bahkan menemukan obat baru. Namun, artificial intelligence juga menimbulkan kekhawatiran etis. Misalnya, sistem artificial intelligence yang digunakan untuk pengenalan wajah telah dikritik karena bias rasial, dan ada kekhawatiran bahwa artificial intelligence dapat digunakan untuk mengawasi dan mengontrol populasi secara berlebihan. Seiring dengan kemajuan teknologi, artificial intelligence di masa depan diprediksi akan semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dengan perkembangan ini muncul tantangan-tantangan baru yang perlu diatasi. Salah satu isu terbesar yang dihadapi oleh masyarakat global adalah dampak artificial intelligence terhadap lapangan pekerjaan. Banyak pekerjaan rutin yang beresiko digantikan oleh otomatisasi. Namun, artificial intelligence juga membuka peluang baru dalam bentuk pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Seperti pekerjaan di bidang pengelolaan data, keamanan siber, dan pengembangan artificial intelligence itu sendiri. Pertanyaan etis seputar penggunaan artificial intelligence akan semakin mengemuka. Bagaimana kita memastikan bahwa artificial intelligence digunakan untuk kebaikan? Bagaimana kita mencegah penyalahgunaan teknologi ini? Pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat luas harus bekerja sama untuk mengembangkan regulasi yang memastikan artificial intelligence digunakan secara bertanggung jawab. Artificial intelligence masih berada pada tahap kecerdasan buatan sempit, artificial narrow intelligence, ANI, yang berarti artificial intelligence dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Namun, banyak peneliti yang berupaya mengembangkan kecerdasan umum buatan, AGI, di mana mesin tidak hanya bisa menyelesaikan tugas-tugas spesifik, tetapi juga dapat berpikir dan belajar seperti manusia dalam berbagai konteks. Jika berhasil, AGI bisa menjadi teknologi yang benar-benar mengubah peradaban. Di masa depan, kita mungkin akan melihat peningkatan dalam cara manusia dan mesin berinteraksi. Artificial intelligence dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan manusia, baik secara fisik maupun kognitif. Misalnya, artificial intelligence bisa digunakan dalam pengembangan prostetik canggih yang terintegrasi dengan sistem saraf manusia, atau sebagai asisten virtual yang dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Artificial intelligence juga memiliki potensi untuk membantu kita dalam mengatasi tantangan lingkungan. Dari peramalan cuaca yang lebih akurat hingga optimasi penggunaan energi, artificial intelligence bisa menjadi alat yang penting dalam usaha kita melawan perubahan iklim. Sejarah artificial intelligence adalah cerita tentang bagaimana manusia berusaha menciptakan kecerdasan di luar dirinya sendiri. Dari mimpi-mimpi kuno hingga realitas modern,
Artificial intelligence telah berkembang menjadi salah satu teknologi yang paling signifikan dalam sejarah manusia. Namun, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Masa depan artificial intelligence penuh dengan potensi dan tantangan, dan kita semua memiliki peran dalam membentuk bagaimana teknologi ini akan mempengaruhi dunia kita. Di era yang akan datang, artificial intelligence mungkin tidak hanya menjadi alat yang kita gunakan, tetapi juga mitra yang sejajar dalam menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia. Dengan memahami sejarah dan potensi masa depan artificial intelligence, kita bisa bersiap untuk masa depan yang lebih cerdas, lebih adil, dan lebih berkelanjutan.